Blessed Sunday. Karina mau ingetin, dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus itu sayang banget sama kalian. Yuk kita sekarang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Shalom Charis Kids, Happy Sunday. Ketemu lagi sama kami Cal di sini. Dan Kak Berta. Oke adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah kita, yuk semua bangkit berdiri dong. Kita bangkit berdiri, kita mau kasih space step. Masih pada ingat space step nggak? Kita kasih contoh dulu kali ya Kak. Iya, coba ya ikutin kakak. Contohnya gini, 1, 2, space step. Udah paham belum? Sekali lagi ya, 1, 2, space step. Sekali lagi terakhir, 1, 2, space step. Wah luar biasa adik-adik. Nah sebelum kita mulai kita akan berdoa dulu ya. Sekarang lipat tangan, tutup mata dan ikuti Kakak Michelle berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan. buat hari ini Buat hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah, untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau yang pimpin kami pimpin kami dan ibadah ini dalam ibadah ini dari awal sampai sampai selesai. selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Kami Yesus. siap Kami siap memuji namamu. memuji Dalam namamu. nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. kami berdoa. Kami berdoa. Haleluya, Haleluya. amin. Amin. Yuk semuanya kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. My God, you are so big, you are so strong and so mighty. My God, you are so big, you are so strong and so mighty. There is nothing you can do, there is nothing you can do. You are my hope, living in me, you are the hero in me. My God, you are so big, you are so strong and so mighty. My God, you are so big, you are so strong and so mighty. There is nothing you can do, there is nothing you can do. You are my hope, living in me, you are the hero in me. There is nothing you can do, there is nothing you can do. You are my hope, you're living in me, you are the hero in me. There is nothing you can do, there is nothing you can do. There is nothing you can do, there is nothing you can do. There is nothing you can do, there is nothing you can do. You are my hope, you're living in me, you are the hero in me. You are my hope, you're living in me, you are the hero in me. Yeay. Masih semangat adik-adik? Ayo Masih kita dong. lanjutkan memuji nama Tuhan. Firman-Mu Tuhan Bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku.
Ayo adik-adik, sekarang kita mau muji Tuhan. Kita mau nyanyiin lagu ini. Kita mau sembah Tuhan. I have a maker before my heart, before even time began, my life was in His hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. And hears me when I call. Hears me when I call. Adik-adik yang sudah menyiapkan elemen perjamuan kudus, yuk kita berdoa. Pertama-tama kita ambil rotinya ya. Ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang sudah tergantung di atas kayu salib, yang sudah menanggung semua penyakit kami, sehingga oleh bilur-bilurmu kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami sudah punya tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita angkat anggurnya ya. Mari ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, yang membenarkan kami, yang menguduskan kami, dan mengampuni semua dosa kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa jadi anak kesayangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Inilah darah Tuhan Yesus.
Ikutin kakak berdoa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau telah memberikan tubuh dan darahmu untuk kami. Tuhan, terima kasih telah mengampuni dosa kami, membenarkan kami, dan menguduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Hai Charis Kids, Blessed Sunday. Kak Belinda berharap adik-adik semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat ya. Sekarang sebelum kita mulai cerita Alkitab kita hari ini, Kak Belinda mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa duduk diam saat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Charis Kids, Kak Belinda mau ingetin adik-adik nih. Kalau minggu-minggu sebelumnya, kita itu udah melihat dalam firman-Nya bagaimana kasih-Nya Tuhan Yesus itu bagi kita semua. Nah, hari ini kita mau melihat lagi dalam firman-Nya bagaimana begitu besar sekali kasih Bapa bagi kita semua, walaupun kadang kita masih suka melakukan hal yang salah atau kurang tepat. Kak Belinda mau ajak adik-adik semua untuk melihat cerita di dalam Alkitab. Di Alkitab diceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Ketika seorang anak pergi dari rumahnya karena ia memilih untuk meninggalkan ayahnya, padahal ayahnya itu begitu mengasihi dia dan selalu menjaganya. Tetapi anak ini malah memilih untuk pergi, bahkan setelah ia meminta warisan dari ayahnya. Padahal ayahnya masih ada loh, masih hidup. Adik-adik bisa lihat cerita itu di Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Nah, cerita lanjutannya nih, setelah anak itu pergi dengan membawa semua uang warisan yang dia dapat, anak itu hidup dalam kesenangannya. Ia pergi berpesta, terus dia mentraktir semua teman-temannya, dan dia melakukan semua hal yang mungkin bisa membuat hati ayahnya menjadi sedih. Tapi itu semua berakhir ketika ia sudah tidak memiliki apa-apa lagi, dan semua teman-temannya akhirnya menjauhkan dia. Bahkan tidak punya uang lagi untuk membeli makan. Ketika ia sampai pengen makan seperti itu, ia sampai bekerja menjadi penjaga kandang babi supaya dia bisa beli makan. Bahkan kasihannya lagi nih, dia sampai makan makanan babi yang dia jaga. Ia begitu kelaparan. Lalu ia jadi teringat kalau di rumah ayahnya ia tidak pernah kekurangan. Ia teringat kalau di rumah ayahnya itu selalu ada makanan. Dan bahkan orang-orang suruhan ayahnya pun gak pernah kekurangan makanan. Anak ini jadi berpikir lagi untuk pulang ke rumahnya. Bahkan dia berpikir untuk menjadi pelayan ayahnya supaya dia bisa makan dan supaya dia bisa tinggal di rumah ayahnya lagi. Ketika ia berpikir untuk pulang, ia bahkan sudah menyiapkan kalimat untuk dibicarakan kepada ayahnya. Nah, waktu ia memutuskan untuk pulang, ketika dia masih jauh sekali dari rumahnya, ayahnya sudah melihat dia dari kejauhan. Dan ayahnya berlari ke anak itu. Setelah mendapatkan anaknya, ayahnya itu gak berhenti loh untuk memeluk dia dan menciumnya. Walaupun
ia masih bau dan kotor. Nah, di Alkitab juga diceritakan, bahkan ketika anak ini mau berbicara, semua kalimat yang sudah dia siapkan, ayahnya langsung memotongnya dan langsung menyuruh pelayan-pelayannya untuk membawakan jubah yang terbaik, alas kaki yang terbaik, bahkan cincin. Dan juga ayahnya menyuruh untuk membuat pesta menyambut kedatangannya kembali. Dari cerita ini, adik-adik coba dilihat. Ketika anaknya ini berpikir untuk kembali pulang dan ingin menjadi pelayan supaya dia bisa makan, tapi ayahnya malah menyambutnya dengan sangat baik dan bahkan membuatkan pesta untuk dia. Tidak peduli apapun yang udah dia lakukan, lalu betapa kotor atau baunya dia saat itu, tidak bisa menghentikan kasih bapaknya yang begitu besar untuk anak ini. Nah, adik-adik tahu nggak? Seperti itu juga loh kasih Bapa di surga buat kita semua. Nah, mungkin kita seringkali melakukan kesalahan yang kita buat dan membuat kita menjadi merasa bersalah atau merasa tidak layak lagi untuk menjadi anak Bapa di surga. Tetapi adik-adik, Kak Bilna mau ingetin nih, Bapa kita yang di surga itu selalu membuka tangannya untuk kita apabila kita mau datang kepadanya. Tidak peduli betapa besarnya kesalahan kita, Ia selalu ada di situ menunggu kita untuk datang kepadanya. Ia bahkan akan berlari menyambut kita dan akan memberikan pelukan yang begitu besar seperti yang dilakukan Bapa dari anak yang hilang tadi. Seperti yang tertulis pada kitab yang satu ini. Kita baca sama-sama yuk. Di Roma 8 ayat 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, adik-adik, apapun itu, seberapapun itu, tidak akan pernah ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kak Belinda mau adik-adik semua untuk ingat terus ya, betapa kita itu begitu dikasihi sama Tuhan Yesus. Dan kasih-Nya tidak akan pernah terpisah dari kita. Dan sama seperti pelajaran kita minggu lalu, karena oleh kasih-Nya kita jadi memiliki kekuatan. Adik-adik ingat terus ya, kalau Tuhan Yesus itu sangat mengasihimu. Sekarang mari sama-sama kita berdoa yuk. Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita dan kita itu sangat dikasihi. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur hari ini kami sudah belajar bahwa tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya,